Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Nah, buat teman-teman yang sekarang sedang sakit, aku doain semoga teman-teman cepat sembuh ya. Ikutin kegiatan aku hari ini yuk. Nah, ini merupakan kegiatan aku di pagi hari. Jadi hari ini tuh aku ada jadwal nyuci baju ya teman-teman. Nah, biasanya itu aku kalau nyuci baju, yang pertama aku lakukan adalah nyuci bajunya itu untuk air bilasan pertama itu nggak aku kasih deterjen ya teman-teman. Jadi untuk membuang najis-najis dan kotorannya dulu, baru nanti kalau udah selesai bilasannya kedua baru aku kasih sabun. Nah, ini seperti biasa kalau udah habis nyuci, ini aku pindahin ke tabung pembilas ataupun pengering. Nah, kalau di mesin cuci aku ini di bagian tabung untuk ngepres ataupun pengering itu bisa dialirin air seperti ini ya teman-teman. Jadi ini gunanya untuk menghilangkan busa-busa yang ada di baju. Nah, biasanya aku mengaktifkan tombolnya itu cuman 2 menit ya teman-teman. Timernya itu aku nyalain 2 menit. Jadi setelah busa-busanya hilang, baru aku pindahin ke tabung pembilasan terakhir. Jadi beberapa hari yang lalu aku ada bikin video di TikTok, aku upload di TikTok dan aku nggak nyangka viewsnya itu sampai 3 juta. Dan ternyata sebanyak ini. Jadi itu cuman video ya gitu ya teman-teman, cuman ternyata tombol ini itu bisa diaktifkan untuk membilas baju. Dan aku nggak tahu, maksudnya aku tuh nggak nyangka kok bisa sampai segitu banyaknya. Jadi ternyata banyak banget orang-orang yang belum tahu manfaat dari lubang yang ada di mesin cuci press ataupun mesin cuci yang di bagian pengering. Itu ternyata bisa dialirin air dan gunanya itu untuk menghilangkan busa-busa yang ada pada baju. Nah, ini lanjut lagi ke video ya teman-teman. Ini adalah bumbu-bumbu gulai. Jadi hari ini tuh aku memasak ikan nila. Bumbunya yaitu bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan bumbu-bumbu lainnya. Nah, ini aku tadi beli ikan nila ya teman-teman. Aku mau sedikit cerita. Tadi aku pas beli ikan nila itu 1 ekornya beratnya 2 kilo. Dan ini tadi aku motongin ikannya di rumah. Orangnya itu yang jualan ikan itu nggak mau motongin, katanya nggak bisa, alasannya. Ya udah deh, akhirnya aku potong sendiri di rumah. Untung di rumah itu ada pisau ya teman-teman, ditambah martil ataupun palu. Jadinya kalau motong itu kalau nggak menggunakan martil, tulangnya itu benar-benar nggak kepotong. Jadi aku juga heran tuh kenapa kok penjual ikannya tuh nggak mau ngebersihin ikannya ataupun potong-potongin ikannya. Padahal kan itu udah kewajiban dia ya, namanya jualan ikan. Tapi nggak apa-apa lah ya, daripada nanti berdebat mendingan aku bawa pulang aja. Nah, ini ikannya tuh bener-bener gede teman-teman. Jadi 1 ekor itu bener-bener beratnya 2 kilo. Jadi pas tadi kan aku belanja tuh ikannya belum keadaan terpotong-potong ya teman-teman. Jadi besarnya ikan itu kelihatan tuh di plastik. Jadi pas aku lewat itu banyak banget orang yang ngeliat ataupun kepo, nanyain itu ikan apa mbak, itu ikan apa kok gede banget gitu. Ya aku bilang aja ini ikan nila, cuman orangnya tadi pas aku belanja dia nggak mau motongin, nggak mau bersihin sisik-sisiknya. Akhirnya aku belinya dalam keadaan utuh, aku bawa pulang. Kadang aku tuh suka sebel nih sama pedagang ikan tuh yang kadang tuh nggak mau ngebersihin ikannya. Nah, kalau teman-teman gimana sih, pernah nggak sih pengalaman beli ikan tapi yang penjualnya itu nggak mau ngebersihin sekalian gitu, kayak males gitu? Tapi nggak apa-apa lah ya, besok-besok aku jadinya males tuh beli sama dia lagi. Jadi kayak ada pengalaman nggak enak aja gitu beli sama dia. Ya udah, hilang deh pelanggannya 1. Nah, ini aku lanjut ke video ya teman-teman. Ini aku di bagian dapur aku tinggal dulu karena tadi kan aku lagi goreng ikan nilanya. Jadi kalau goreng ikan nila itu kan agak lama ya teman-teman, karena emang gorengnya itu harus kering. Makanya ini aku sambi untuk beberes atau bebenah di bagian ruang tamu. Nah, ini karena udah mulai siang, ini aku buka jendela dulu ya teman-teman supaya cahaya mataharinya itu masuk ke dalam ruangan. Nah, ini ruang tamunya sih nggak terlalu berantakan karena tadi malam itu aku sebelum tidur ruang tamunya diberesin dulu sama suami sama anak-anak. Jadi tadi malam itu aku tuh udah bener-bener kecapean, rumah berantakan. Mungkin suami kayaknya ngerti gitu aku udah kecapean. Nggak biasanya aku tuh tidur duluan gitu karena
udah pasti dia tahu tuh kalau aku udah tidur duluan pasti aku udah capek. Ini makanya pas dia belum tidur, anak-anak pada belum tidur, ini mereka pada ngerapiin ruang tamu dulu. Dan ini nggak terlalu kotor sih sebenarnya, cuman ya harus dirapiin lagi karena mereka sebelum tidur juga ada main-mainnya juga ya teman-teman, kayak mainan dulu. Nah ini aku lanjut untuk nyapu. Nah di sini aku mau sedikit curhat ya teman-teman. Alhamdulillah kemarin sekitar 2 atau 3 hari yang lalu aku udah dapetin 3.000 jam tayang, dan si YouTube tadi itu meminta aku untuk mendaftarkan Google AdSense, jadi untuk disambungkan ke YouTube aku. Karena persyaratan di YouTube itu tuh mendapatkan uang bukan hanya 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Nah sekarang itu persyaratan di YouTube ada yang namanya 500 subscriber dan 3.000 jam tayang. Jadi itu bukan monetisasi iklan ya teman-teman, jadi itu kayak super thanks. Jadi kalau ada teman-teman yang nonton video, misal kayak video aku itu, teman-teman bisa nyawer. Nah kemarin kan si YouTube itu meminta aku untuk mendaftarkan Google AdSense, dan alhamdulillah aku udah ngisi semua formulirnya, dan jarak 2 hari kemudian baru si YouTube tadi menginformasikan kalau pajak Singapura sama Amerika aku alhamdulillahnya diterima. Dan karena perjuangan aku di YouTube ini masih panjang ya teman-teman, jadi aku tuh baru mendapatkan 3.000 jam tayang, sementara kan syarat YouTube untuk mendapatkan iklan itu kan 4.000 jam tayang ya teman-teman. Jadi pas aku mendaftarkan Google AdSense kemarin itu, di formulirnya itu ada tulisan kayak dibatasin sampai tahun 2027 gitu ya teman-teman. Kayak dibatasin apa ya, aku juga nggak ngerti itu. Mungkin nanti sebelum tahun 2027 Google AdSense-nya itu udah nggak berlaku atau gimana, aku nggak ngerti. Pokoknya nanti pas sesudah aku mendapatkan 4.000 jam tayang itu, syarat untuk mendapatkan PIN verifikasinya itu kita harus mengumpulkan uang nilai minimum verifikasi itu 1.300.000 ya teman-teman. Jadi kalau udah 1.300.000 rupiah masuk ke Google AdSense kita, baru kita mendapatkan PIN verifikasi dari Amerika sana. Jadi kita mendapatkan surat dari Amerika sana berupa PIN yang akan dikirimkan ke kantor pos. Begitulah ya teman-teman perjuangan kita itu untuk mendapatkan AdSense di YouTube. Iklan di YouTube itu benar-benar sesusah itu ya teman-teman. Aku aja gabung di YouTube itu sekitar 8 bulan yang lalu, itu baru mendapatkan 3.000 jam tayang. Dan aku harus berjuang lagi mendapatkan 1.000 jam tayang lagi, insya Allah. Semoga dipermudah dan dipercepat untuk mendapatkan 1.000 jam tayangnya lagi. Nah ini balik lagi ke video ya teman-teman. Jadi ini tadi aku pas udah beberes semuanya di bagian depan, di bagian kamar. Ini aku lagi ke dapur, balik lagi untuk menggulai ikan nilanya. Jadi ini bumbunya yang udah aku tumis, aku tambahin santan. Jadi ini aku belinya santan yang instan aja teman-teman. Aku belinya 2 bungkus. Jadi karena ikan nilanya itu lumayan besar dan isinya tuh lumayan banyak, potongannya banyak, ini aku menggunakan santannya itu sebanyak 2 bungkus. Nah ini aku pas goreng ikannya, ini benar-benar kering ya teman-teman. Jadi kalau ikan nila itu digoreng kering dulu, baru setelahnya digulai, itu pasti rasanya jauh lebih nikmat lagi. Jadi enaknya tuh kalau beli ikan nila yang gede-gede seperti ini, itu durinya gede-gede juga. Udah gitu kita kayaknya gampang gitu ya teman-teman untuk menghilangkannya, ketimbang kalau kita beli ikan nila yang kecil-kecil itu pasti durinya banyak banget. Kasihan kalau anak kita mau makan itu takutnya pada kena duri ya teman-teman. Nah ini karena gulanya itu gak pedas, ini aku tambahin cabai rawit. Jadi cabai rawitnya itu aku utuhin aja, jadi supaya anak-anak itu gak kepedesan ya teman-teman. Karena kalau diutuhin kayak gini kan cabainya itu gak bakalan keluar, jadi kuah dari bumbu gulanya itu nggak bakalan terasa pedas. Karena anak-anak aku ini paling anti yang namanya makan cabai, makan pedas-pedas gitu, dia paling nggak mau. Jangankan makan cabai teman-teman, makan mie instan aja, itu kan di mie instan itu kan ada bubuk cabainya. Itu kalau misal aku masak terus aku kasih bubuk dari cabenya, itu mereka bakalan kepedesan ataupun bahkan nangis ya teman-teman, karena emang nggak suka sama yang namanya rasa pedas dari cabai. Nah ini pas lagi aku masak, aku mandiin anak dulu. Jadi ini udah selesai mandi, aku langsung pakein baju karena ini udah siang ya teman-teman. Jadi anak-anak itu tadi aku bangunin untuk mandi, lanjut untuk sarapan. Nah ini masakannya udah selesai. Seperti biasa itu aku kalau nyuapin anak-anak di ruang tamu seperti ini, jadi satu piring itu bisa bertiga ya teman-teman. Jadi alhamdulillah anak-anak aku ini umurnya itu enggak terlalu
terlalu apa ya, nggak terlalu jauh jaraknya. Jadi yang paling kecil itu sekitar 2 tahun, yang nomor tengah itu 4 tahun, dan yang pertama itu sekitar 9 tahun. Jadi kalau makan itu bisa dijadikan satu. Jadi misal satu piring itu bisa bertiga aku nyuapinya. Nah ini anakku yang besar kalau makan selalu minta disuapin, apalagi kalau makan ikan. Jadi dia tuh nggak mau makan sendiri karena takut katanya ada durinya. Nah ini alhamdulillah gula ikannya, alhamdulillah anakku pada doyan karena emang gula ikannya itu nggak pedes ya teman-teman. Alhamdulillah mereka lahap banget makannya. Nah begitulah ya teman-teman kegiatan aku di pagi hari ini. Gimana nih teman-teman, pekerjaan ibu rumah tangga itu sebenarnya capek nggak sih? Kalau menurut aku sih ya lumayan ya teman-teman, apalagi kalau kita mau memulainya itu berat banget karena emang pekerjaan ibu rumah tangga itu sebenarnya nggak terlalu berat, cuman banyak banget perintilannya. Itu yang membuat berat, kadang kita tuh mau memulai aktivitas itu kayaknya males banget, tapi kalau udah dimulai sebenarnya semangat kita mengerjakannya. Terima kasih ya teman-teman udah nonton video aku, semoga video aku ada yang bisa diambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.